Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil azizil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama a'idzukum biwahidah an taqumu lillah. Al-ayah. Jamaah pengajian Ahad pagi yang dirahmati oleh Allah, wabil khusus Bu Rita yang telah berkenan menyediakan tempat lokasi untuk kita selama ini mengaji bersama, berdiskusi bersama, bertukar wawasan bersama. Tak lupa juga para sesepuh, para kiai dan ustadz di daerah mriki Sumber Gondo ini. Sekali lagi seperti yang telah kita sering sampaikan sebelumnya, saya di sini ini seandainya secara umur ini ya anaknya jenengan, ada yang mungkin statusnya ya cucunya jenengan. Kalau secara pendidikan kula ini termasuk muridnya jenengan. Banyak guru-guru kita di sini yang hadir dari cabang Glenmore, cabang Muhammadiyah Glenmore. Yai Tukio juga termasuk guru kula. Jadi insya Allah di sini kula tidak tidak menambah sesuatu yang baru, karena menambah sesuatu yang baru itu kan namanya bid'ah. Jadi kita tidak menambahi sesuatu yang baru, kita hanya mengulang kembali. Barangkali apa yang pernah saya pelajari dulu saya kok lupa, saya ulang kembali untuk mengingatkan saya pribadi, saya sendiri. Tapi kalau ternyata ada manfaatnya, ada hal yang baik atau positif, berarti bisa kita gunakan bersama apa yang kita bahas pada pertemuan pada pagi hari ini. Jadi tidak hanya saya saja yang mendapatkan manfaat dari mutolaah atau membaca ulang pelajaran yang saya pelajari, tapi kita semua semoga mendapatkan manfaat dari apa yang kita bahas pada pagi hari ini. Amin ya rabbal alamin. Guys, bagaimana telah kita ketahui bersama, guys, sebenarnya hari ini kan jadwalnya Pak Yai Halim, karena beliau kemudian memandatkan ke kita untuk mungkin untuk magang lah istilahnya. Untuk magang. Jadi kita bagi tugas beliau itu bagian menyampaikan fikih, jadi tata cara ibadah, tata cara wudhu, sholat, zakat, lansak pinunggalane Bapak Ibu, terkait fikih syariatnya itu beliau yang menyampaikan. Untuk kula hari ini dikasih bagian yang ringan. Apa itu? Tentang akhlak. Jadi karakter. Kita sering mendengar ada akhlak, ada adab. Itu kadang-kadang dianggap sama Bapak Ibu sekalian. Padahal beda. Jadi kalau akhlak itu adalah dari hati. Dari hati. Artinya kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia itu yang paling pas itu adalah kalau akhlak itu karakter. Karakter. Jadi memang watak. Tabiat, jadi memang gawan gitu loh, bukan kok digawe-gawe. Jadi karakter, memang karakter. Kalau akhlak itu karakter. Dan menurut Ustadz Adi Hidayat, akhlak itu hanya akan muncul dengan ibadah yang baik. Orang yang ibadahnya baik, efeknya, buahnya itu adalah akhlak yang terpuji. Beda dengan adab Bapak Ibu. Adab ini juga penting. Adab ini kalau diartikan dalam bahasa Jawa, toto kromo, unggah-ungguh. Jadi budi pekerti atau sopan santun. Nah itu bisa dipelajari. Jadi kadang mohon maaf, orang-orang sing punya pikiran jahat, itu bisa sopan Bapak Ibu. Karena sopan itu masuk ke adab. Tapi kalau akhlak tidak bisa. Kalau akhlak itu masalah hati. Jadi seperti itu. Nah ini perlu kita kupas dengan sesi terpisah dengan fikih. Kalau yang fikih kan Pak Yai Halim, kalau yang akhlak kula dibagi untuk menyampaikan. Karena apa? Karena sebagaimana yang dijelaskan oleh
moderator kita tadi, bahwa Rasulullah SAW itu diutus untuk memperbaiki akhlak, bukan hanya adab. Kalau adab itu bisa wajahnya kadang senyum, kelakuannya kelihatannya sopan, tapi hatinya merongkol, kudu gepuk, kudu mentung, itu ada. Contohnya misalkan seorang staf ke atasannya, atau seorang santri ke kiainya, ke ustadznya. Itu kadang-kadang ketokannya sopan, tapi gregeten. Nah, ini sebenarnya adabnya bagus, tapi akhlaknya kurang. Nah, akhlak ini tidak bisa dipelajari, bisanya adalah efek buah dari apa? Ibadah kita yang baik. Maka meskipun kita pelajari berkali-kali sesi, berkali-kali pertemuan pun, kalau kita tidak memperbaiki ibadah kita, ya hanya tahu saja, oh akhlak yang baik itu seperti ini. Tapi tidak bisa kita mempraktekkan, karena bisanya kita mempraktekkan itu adalah buah dari ibadah kita. Makanya syariat atau fikih itu juga wajib kita laksanakan secara fisik. Kita ya sholat, ya harus sholat. Kalau laki-laki ya wajib ke masjid. Kalau kemudian malam kita usahakan sholat tahajud, itu syariat. Secara fisik kita beribadah. Zakat kita keluarkan, bukan hanya zakat secara bayang nih zakat, enggak, bener-bener mengeluarkan zakat dan seterusnya. Kadang ada orang aliran-aliran tertentu diam di kamar, dikatakan lah pokok ning kamar ae. Aku iki awakku ning kamar tapi ruhku nang Mekah. Haji. Jadi seperti itu, ada aliran-aliran seperti itu. Itu kita tidak yang seperti itu. Di Muhammadiyah yang seperti itu namanya bid'ah. Karena mengada-ada. Yang namanya berangkat haji ya kayak Haji Yasin, berangkat ya sak badannya, gak berpikirannya tok. Enak lan pikirannya tok. Lah sing berangkat bayar sekian juta, sekian puluh juta, bahkan mungkin bisa sampai ratusan juta lah. Kok enak pikirannya tok wis tutuk kono terus jare wis haji. Ndak. Jadi agama itu bukan halusinasi, bukan imajinasi, bukan perasaan-perasaan tok, tapi secara fisik dan batin juga dua-duanya ikut beribadah. Lah yang sering dikupas di berbagai pengajian itu biasanya yang masalah fisik. Secara fisik saja, tapi yang secara rohani, secara batin itu jarang dikupas. Maka pada pertemuan kali ini izinkan kami untuk membahas tentang yang jarang dikupas ini. Kita pakai referensi yang insya Allah banyak dipakai oleh para ulama. Nama kitabnya kalau jenengan mau nyari di Shopee itu banyak, di toko buku jarang. Kalau di Banyuwangi saya belum menemukan kalau di Banyuwangi, tapi kalau di luar kota mungkin banyak. Nama kitabnya Manazilus Sairin. Manazilus Sairin. Manazil itu adalah terminal-terminal atau stasiun-stasiun. Jadi tahapan-tahapan. Sairin itu pejalan. Jadi kita itu mencari ridhonya Allah itu perjalanan. Dari sing awalnya tidak bisa wudhu gitu, terus belajar wudhu. Tidak bisa sholat, belajar sholat. Tidak bisa caranya puasa, belajar puasa. Terus nanti akan bertahap perjalanan kita sampai kemudian kita benar-benar yakin pasti kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu hanya akan terjadi kalau kita sudah wafat, kalau kita sudah berada di alam kubur, alam barzah. Kalau masih di dunia, sealim apapun, sesoleh apapun, sebanyak apapun ibadahnya, sebersih apapun hatinya, kalau masih hidup, ada potensi kemungkinan beberapa tahun kemudian, beberapa puluh tahun kemudian, hati itu bukan tidak mungkin bisa berubah. Karena apa? Al-imanu yasdad wa yankus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Itulah kenapa para sahabat radhiyallahu anhu yang 10 orang yang dijamin surga itu, mereka meskipun dijamin surga, nak kepenak, wayai sholat ya tetap sholat, wayai zakat ya tetap zakat. Ndak kok, wah aku dijamin surga mek Kanjeng Nabi, gak usah lapo-lapo kan dijamin swarga. Ndak. Para sahabat itu paham betul. Maksudnya beliau dijamin surga itu ya saat itu. Seandainya meninggal saat itu. Tapi para sahabat ini sadar, loh saya kan masih hidup beberapa puluh tahun kemudian. Masih hidup bertahun-tahun kemudian. Bukan tidak mungkin itu berubah status itu. Makanya beliau menjaga.
Akhirnya kemudian qadarullah ya karena dia semakin menjaga, ya semakin jelas ya mesti swarga wong. Hati-hati. Jadi tidak ada akhlaknya orang calon-calon penghuni surga itu ngeremehne, tidak ada. Ngeremehne ibadah, apalagi ikut aliran-aliran yang sholat, pokoknya iling. Manunggaling kawula Gusti iling, terus pokoknya iling, gak usah sholat. Nah, ini termasuk aliran bid'ah. Aliran yang sesat, yang kita di Ahlus Sunnah wal Jamaah, entah itu Muhammadiyah, entah itu NU, sama mengakui kalau paham-paham yang seperti itu, kebatinan-kebatinan seperti itu termasuk pemahaman yang sesat. Jadi badan itu ya harus ikut sholat. Ojo kok terus kemudian ngimpi sholat terus tangi-tangi, lah ayo sholat, aku mau sholat di Mekah. Oh kan angel kan segala seperti itu. Lah ini kita hati-hati jangan sampai terjerumus dengan yang seperti itu. Tapi jangan terlalu ekstrim juga. Sing dipelajari yang fisik-fisik saja, akhlak-akhlak kita abaikan. Nah ini kita juga perlu menyeimbangkan. Jadi yang batin juga kita perbaiki, yang fisik juga kita perbaiki. Saya pun juga masih memperbaiki diri. Jadi mohon maaf kalau yang saya sampaikan kadang-kadang tidak sesuai yang saya praktekkan, gitu. Karena seperti yang saya bilang tadi, akhlak itu tidak bisa dibuat-buat. Akhlak itu anugerah dari Allah. Bisanya kita memperbaiki ibadah, buah dari ibadah tadi, akhlaknya Allah perbaiki. Ini ada istri kula jadi saksi kalau di rumah kula rodok tambeng, rodok gak sesuai yang saya omongkan, ya memang saya manusia biasa. Maka mohon doanya semoga yang saya sampaikan ini ya menjadi pengingat untuk saya pribadi dan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kembali ke kitab yang tadi kita bahas, namanya kitab Manazilus Sairin. Itu dijelaskan ada 100 adab batin yang perlu kita perbaiki di luar ibadah yang fisik. Ada 100 Bapak Ibu. Nah, kalau tidak pernah kita bahas kan kita malah blas, tidak dapat apa-apa. Apakah saya sudah mempraktekkan semuanya? Ya sangat blas belum. Uang yang bab 1 saja saya belum tentu bisa mempraktekkan. Nah ya, hari ini insya Allah akan kita bahas yang bab 1. Bab 1 itu adalah tentang kesadaran. Jadi akhlak yang nomor 1 itu akhlak tentang kesadaran, sadar. Dalam bahasa Arab itu namanya al-yaqzoh. Al-yaqzoh. Pernah dengar nama buatan Bapak Ibu? Belum, nggih. Padahal ini bab 1 ini, belum bab-bab yang lain. Jadi ada 100 akhlak. Akhlak yang pertama itu yaqzoh. Yaqzoh itu artinya sadar. Nah, sadar ini dalilnya mana? Alhamdulillah saya kenapa kok memilih kitab ini? Karena memang banyak ulama yang pakai. Salafi pakai. NU pakai. Padahal Salafi sama NU kan nggak akur. Nah, di Muhammadiyah ini jarang yang pakai. Makanya kita bahas karena itu orang Salafi atau kalau orang-orang yang tidak suka nyebutkan Wahabi, Muhammadiyah kan yang disebut Wahabi atau kalau kan orang-orang yang tidak cocok kan. Nah, Salafi itu ya pakai, NU ya pakai. Jadi ini unik. Kitab ini unik. Dipakai di NU ya, dipakai di Salafi ya iya. Nah, di Muhammadiyah ini yang jarang dibahas. Padahal setiap bab itu diawali dengan ayat Al-Quran. Jadi sebenarnya 100 adab tadi, 100 akhlak, mohon maaf. 100 akhlak tadi itu tafsiran dari ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran sebenarnya. Jadi tidak ngarang ya Bapak Ibu. Memang dari Al-Quran itu ada diambil hanya 100, sebenarnya tidak hanya 100 lebih, tapi beliau meringkas, cek gak kualan sing moco 100 saja. Padahal kalau menurut ulama lain ada yang mengatakan 1000 akhlak yang perlu kita terapkan dalam kehidupan. Ada yang mengatakan 70.000. Jadi banyak akhlak-akhlak yang harus kita terapkan, tapi kita kan manusia biasa nggih, terbatas, bisanya kita ya semampu kita. Nah, pertama itu sadar. Sadar ini nyontong ya Bapak Ibu, karena aku lupa. Itu diambil dari Al-Quran surat As-Saba. Surat As-Saba. Kalau jenengan bawa Al-Quran di handphone atau bawa mushaf boleh dibuka itu. Surat As-Saba ayat 46. Biasanya orang-orang Muhammadiyah kan kalau ngaji kan biasanya bawa Al-Quran tuh biasanya. Biasanya loh nggih. Apa Muhammadiyah yang mana mungkin kan beda-beda. Nah, tapi memang sama.
Di Muhammadiyah itu Al-Quran dan hadis. Di NU Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Ya mirip-mirip dikit lah. Tapi ya memang rada beda. Memang agak banyak kalau di NU kan. Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Seperti itu. Kalau kita kan Al-Quran, hadis. Kalau tidak nemu ijtihad. Ya sama aja sebenarnya. Beda-beda dikit ya tidak apa-apa lah. Penting kan tidak menyimpang dari Al-Quran. Jadi di surat As-Saba ayat 46 ini kalau nyontoh biar tidak keliru nggih, nanti salah baca nanti kan bahaya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama a'izukum biwahidah antaqumu lillah. Itu potongan ayatnya seperti itu. Kalau dibaca detail panjangnya nanti kelamaan. Yang artinya kurang lebih adalah izinkan saya memberikan satu nasihat dalam ayat itu. Satu hal, apa itu? Hendaklah kamu bangkit karena Allah. Nah, di sini dijelaskan bangkit itu artinya sadar. Jadi kita ini dari mana Bapak Ibu? Dari Allah kan, nggih? Artinya kita diciptakan oleh Allah, awalnya ndak ada, terus kemudian diada-adakan. Jadi kita ini termasuk ya bid'ah juga Bapak Ibu, karena kita ini awalnya ndak ada, moro-moro ada kan gitu. Jadi kita ini termasuk bid'ah. Makanya Allah itu disebut dalam Asmaul Husna Al-Badi', Maha mengada-ada. Mengadakan yang tidak ada jadi ada, itu Allah. Makanya nek uang seneng gawe bid'ah ya nyanyi-nyanyi Gusti Allah. Karena Allah itu suka mengadakan yang tidak ada jadi ada. Nah, kita kalau suka mengada-ada juga ya berarti nyanyi-nyanyi Allah, itu sifatnya Allah. Allah kan maha, kalau bahasa gaulnya kan maha sakarepe dhewe kan. Ini biar lebih akrab ya jenengan, biar tidak terlalu bayangkan Allah itu nguri terus ngamuan ngono mboten nggih. Allah itu penyayang Bapak Ibu. Jadi kita masih guyon itu kalau guyonnya itu syar'i insyaallah ya Allah pun itu tidak akan marah ke kita insyaallah seperti. Tapi kalau kita sok-sokan serius padahal ada motif di balik itu untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan yang tidak selain Allah ya masih cara nyampaikannya sopan, masih cara nyampaikannya halus ya Allah ya tetap gregeten. Oh, apa gayamu halus tapi aslinya niatnya kanggo dhewe kan gitu toh, seakan-akan seperti itu. Seandainya kita itu apa namanya dibahasakan dengan bahasa manusia itu seakan-akan seperti itu, tapi ya Allah itu ya tidak seperti itu kan. Allah itu yang maha pemaaf, maha penyayang, maha baik. Ya untung Allah itu tidak julid Bapak Ibu. Kalau Allah itu julid paling ya gregeten dulu kita ya paling ya. Tapi karena Allah ini ya pemaaf, penyayang ya insya Allah tidak seperti itu. Jadi sadar ini apa? Dijelaskan di sini al-yaqzah lillah ya al-qaumah lillah ya al-yaqzah min sinatil ghaflah wan nahdu min waratatil fatrah. Paham artinya Bapak Ibu? Kula artikan nggih, kula nggih nyontoh kok, ini ada terjemahnya juga. Jadi kula ya ndak kepinteran kok, ya nyontoh kok insyaallah. Jadi kita sama-sama nggih, sama-sama belajar nggih Bapak Ibu. Qaumah atau bangkit karena Allah itu maksudnya dijelaskan di kitab ini adalah kesadaran ruhani. Jadi kita itu sadar dari kelalaian. Dan bangkit dari jebakan kelemahan dan kemalasan. Nah ini. Lemah dan malas ini memang penyakitnya manusia. Kalau kita ini lemah, makanya Allah itu kuat. Kan beda toh. Kita ini lemah, Allah itu kuat. Makanya kalau ada orang kok mengaku jadi Allah ini kan aneh. Jenengan selentik nek kelaran berarti kan ya lemah, berarti kan ya kuat apaan yang diselentik bro-bro, berarti kan bukan Allah. Ya kan? Diselentik kupingnya bro-bro berarti ya bukan Allah wong. Allah kok diselentik kupingnya kok bro-bro berarti kan bukan Allah toh. Nah, ini kita guyonannya seperti itu biar ndak orang ini nganggap serius. Kok kemarin soalnya ada Bapak Ibu masuk berita itu, seseorang jadi buronan polisi karena ketika live TikTok mengaku Allah, mengaku menjadi Allah. Kan ya lucu dah. Saya tuh kudu guyu ndelok koyo ngene kudu guyu. Teman-teman di grup itu pada heboh. Dianggap serius lah. Engko lho gur tak guyu. Engko enek Allah dadi buronane polisi lho. Allah kok dadi buronane polisi kok Allah cap opo kan seperti itu toh. Allah kok dadi buronane polisi ya berarti bukan Allah. Kan iya toh? Nah, itu aliran-aliran seperti itu insya Allah di Muhammadiyah tidak ada. Nah, orang-orang Muhammadiyah ya apa namanya
Nggak terlalu mikir yang seperti itulah. Tapi kalau di luar sana itu aliran-aliran aneh-aneh seperti itu banyak Bapak Ibu. Makanya kita ya mohon perlindungan pada Allah. Semoga nggak tercatat termasuk orang-orang yang seperti itu. Nggak, amin ya rabbal alamin. Nah, jadi penyakit kita itu lalai, lemah, dan malas. Ini sifat-sifat manusiawi yang bawaan. Terutama ini yang tidak disebutkan di sini, tak tambahin sendiri. Bosenan. Kadang kita ibadah itu, wingi wis sholat, saiki sholat mana? Sholat bae. Kadang-kadang ada yang seperti itu. Kalau jenengan insya Allah mboten nggih. Ya mungkin teman saya itu ada yang seperti itu. Wingi wis sholat mana? Ya gimana ya Bapak Ibu? Ya memang harus bersabar dengan perintah Allah itu. Kadang-kadang kita ya aras-arasan. Kadang ketika iman itu sedang turun, ngaji itu aras-arasan. Buka Al-Quran itu kadang-kadang aras-arasan. Kan gitu Bapak Ibu? Apa hanya saya yang seperti itu? Sami nggih. Kalau pas semangat kadang moco berlembar-lembar. Kadang gak blas. Jadi seperti itu manusiawi Bapak Ibu, manusiawi. Makanya sadar itu menjadi akhlak yang pertama kali harus kita latih. Sadar kalau kita ini nantinya kembali ke Allah. Ditanya oleh Allah, kowe ning dunya lapo ae, kan seperti itu. Seandainya Allah itu pakai bahasa Jawa kan seperti itu. Tapi Allah pakai bahasa Arab, jadi insya Allah enggak. Nah, jenengan kira-kira sudah nyiapkan dengan jawaban bahasa Arab atau buatan kira-kira? Senengan Allah pakai bahasa Jawa, bahasa Arab kira-kira? Ya, cara Jawa nggih ngoten nggih, seakan-akan kowe ning dunya lapo ae, kan seperti itu. Seandainya cara Jawa. Seandainya di cara Arab nggih, kayak pertanyaan mungkar nakir kan, man rabbuka, man nabiyuka, ngaten ta. Gayane kayak ya kan. Malaikat mungkar nakir itu ya pernah ada riwayat ya disentak mbek sahabat Umar Bapak Ibu. Karena ya sahabat Umar isu awan bengi salat sik ditekoni lho. Malaikat mungkar nakir apa ya gak ero, mosok gak kenal mbek sahabat Umar ya. Sahabat Umar ya tersinggung ya. Maksudnya mosok mungkar nakir sik nekoni aku sapa pangeran mula aku bendina wis awan bengi salat itu kan nyembah sapa kan gitu. Guyonannya seperti itu. Memang agama ini banyak guyonannya nggih Bapak. Jadi jangan terlalu dibuat sepaneng. Mulane kadang malaikat mungkar nakir sing kuwerenge kaya ngono, sing sangare kaya ngono ya petuk sahabat Umar ya keder Bapak Ibu. Karena memang ya pripun nggih ya sahabatnya Nabi ya lain. Ya kita ya keder. Paling ger delok palune gemikil kita kan. Tekoni apa kan seperti itu. Kalau sahabat Umar nggih mboten, malah sing keder iki malah malaikate. Seperti itu. Tapi ada yang mengatakan itu hadisnya juga, ada yang mengatakan riwayatnya juga kurang kuat. Yes, kalau mikiri riwayat ya memang ada yang berpendapat kuat, ada yang berpendapat lemah. Ya wes, pripun nggih kalau eker-ekeran masalah hadis kuat, lemah, dhaif, maudhu, hasan dan sebagainya itu memang ya ruwet. Kalau kita ya bukan ahlinya, bisa benar bisa salah. Wong yang ahlinya itu saja loh, kadang-kadang ini pasti sahih ternyata dhaif. Ini palsu, ternyata ditemukan riwayatnya, oh enggak, ternyata hasan, bisa diterima. Jadi kita kadang-kadang jangan terlalu fanatik juga dengan pendapat ulama, jangan terlalu fanatik ya bisa bener ya seorang gitu loh. Siapapun, kecuali baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan kok ulama gitu Bapak Ibu, wong para sahabat aja kadang-kadang juga beda pendapat kadang-kadang. Bukan berarti salah satunya salah loh nggih. Dua-duanya benar, tapi kita jangan terlalu fanatik. Seneng mbek sahabat Ali, sahabat liane jarine kafir. Ini akhirnya dari masuk ke kelompok Syiah namanya. Syiah itu ngoten. Syiah itu fanatik pol ning Kanjeng Nabi dan Sayyidina Ali. Tapi ning sahabat liane dikafir-kafirno. Sahabat Umar kafir, sahabat Abu Bakar kafir, sahabat Utsman kafir, Sayyidah Aisyah kafir. Sing diterima cuma sahabat Ali tok. Itu akhirnya jadi Syiah. Nah, kalau ahlu sunnah wal jamaah boten. Semua sahabat itu termasuk orang-orang yang mulia dan insya Allah dijamin surga. Radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyya rabbah. Mereka itu sudah radhiyallahu anhu gelarnya. Kalau kita mentok itu gelarnya ALM Bapak Ibu. ALM, mentok itu sudah enggak. Di atasnya profesor apa ada? Ya ada itu ALM itu. ALM sama prof seduran ALM. Jadi
Enggak ada yang profesor nggak Bapak Ibu? Mohon maaf kalau menyinggung. Enggak, tapi memang enggak ada yang bisa kita sombongkan kalau gelar duniawi nggak. Karena gelar tertinggi itu ALM. Tapi kalau para sahabat itu enggak sekedar ALM, radhiyallahu anhu. Jadi pasti surga Bapak Ibu kalau sahabat. Mas yo antar sahabat kadang yo koyo-koyo ndak sama pendapatnya. Jadi seperti itu. Nah, ketika kita kemudian sadar, maka kita akan menyadari bahwa wahya awaluma yastaniru qalbul abdi bil hayati liru'yati nurit tanbihi. Artinya adalah kesadaran ini adalah awal kehidupan hati. Jadi hati itu bisa hidup, bisa mati, bisa sakit, oke? Pernah dibahas di berbagai pertemuan yang lain. Ada qalbun salim, ada qalbun marid, ada qalbun mayit. Hati itu bisa sehat, bisa sakit, bisa mati. Kalau kita sering mendekatkan diri pada Allah, ya hidup. Kalau kita aras-arasan, ya sakit dulu lah. Tapi kalau belas gak percaya mbak Gusti Allah, gak percaya Islam itu benar, gak pernah melakukan pengajian, pengajian pagi, gak pernah, gak mau mempelajari agama, merasa orang kalau sudah meninggal ya mati, gak enak pertanyaan malaikat karena itu namanya hati yang mati. Kalau sudah mati sudah ada yang bisa menghidupkan selain Allah. Nah, kesadaran ini adalah awal kehidupan hati, yaitu saat hati mulai bercahaya karena melihat cahaya peringatan, cahaya petunjuk atau cahaya tanbih dari Allah. Jadi ketika jenengan derek pengajian apapun itu, dimanapun, ketika kemudian sadar, oh iya ya, saya harus memperbaiki ibadah saya, itu adalah kesadaran yang menghidupkan hati. Kalau kita pupuk, itu akan berkembang, bercabang, bahkan berbuah. Buahnya itu akhlak, Bapak Ibu. Dari ibadah itu buahnya akhlak. Tapi kalau kita kemudian tidak kita rawat, jar nih apalagi wis merasa alim, rumangsa wis kiai, rumangsa wis ustad, wis ulama, wis kalau di luar negeri di luar Jawa ada nama tuan guru, sudah menjadi abuya, sudah menjadi syekh, ra gelem ngrungokne wong, ra gelem ngaji maneh. Karena merasa sudah hatam, agama wis paham kuwabeh, ra gelem ngaji maneh. Dikhawatirkan nanti dia bisa turun derajatnya dari sadar menjadi tidak sadar. Hatinya sehat menjadi sakit, naudzubillah min dzalik, lama-lama bisa mati, naudzubillah min dzalik. Meskipun hafal Quran, meskipun hafal hadis, meskipun sering ngisi pengajian, tapi kalau dia hanya ngisi, tidak pernah diisi rohaninya, tidak pernah mau mendengarkan orang lain, guru ngomong tok, gak gelem ngrungokne wong. Nah, ini alamat hati yang sakit, naudzubillah min dzalik. Itulah kenapa di sini saya ringkas al-yaqzah ya salah satu asya. Ada 3 komponen Bapak Ibu yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah level yang paling ringan itu adalah sadar mengingat nikmat dari Allah. Itu yang pertama. Itu levelnya kalau di dalam kitab ini jelaskan levelnya orang awam. Minimal kita itu ingat nikmat Allah itu level 1. Kalau sampai kita lupa pada nikmatnya Allah, merasa lebih banyak yang tidak enak, akhirnya sambat. Nah, ini sudah turun levelnya, sudah tidak sadar berarti. Kalau masih sadar ingat nikmat Allah, berarti ya sudah masuk kategori sadar, tapi level pemula Bapak Ibu. Level pemula. Level menengah, kalangan menengahnya ini adalah sadar terhadap dosanya. Ini level menengah. Kalau sudah mulai menyadari, iya ya aku ternyata ya duwe dosa ya. Terus akhirnya lama-lama direnungkan, iya dosaku akeh. Itu sudah tanda-tanda hatinya mulai semakin hidup. Gakur kemudian fokus menikmati nikmat Allah terus lali dosane akeh. Ini ya bahaya juga kadang-kadang. Jadi level menengahnya itu menyadari kalau kita banyak dosa. Sing aneh itu kalau orang gak rumangsa duwe salah blas Bapak Ibu, kan repot ya. Itu bahaya sekali, itu harus malah pengajian Ahad pagi. Harus ikut ngaji bersama kita ini. Insya Allah ini bab-bab selanjutnya, bab kedua, bab ketiga sampai bab ke-100 insya Allah. Itu kita pelajari, ini bab 1 masih. Bab 1 itu ada 3 level. Level pertamanya menyadari nikmat, yang kedua menyadari dosa kita, yang ketiga level tertinggi ini menyadari kehidupan. Menyadari waktu hidup kita ini terbatas. Ini level tertingginya. Ini para
Ya levelnya para ulama lah. Kalau kulon jenengan kan orang-orang biasa ya kadang lali ya wajar lah Bapak Ibu. Tapi kalau levelnya ulama itu mereka levelnya sudah menyadari hidup ini sangat-sangat singkat Bapak Ibu. Menyadari hidup, menyadari waktu ini sangat-sangat singkat. Dia ngenangen iya yo aku koyok baru winginane yang menikah baru winginane rabi. Kalau yang belum nikah ya kayak baru winginane apa namanya TK, SD. Kayak baru winginane sik dolanan mbek kanca-kancaku sik cilik. Kok saiki wis meh lulus kuliah, kok saiki wis misalkan sudah berkeluarga wis dua anak. Misalkan simpun sepuh nggih, kok saiki wis duwe putu. Nah, kan seperti itu. Dia ngenangen iya ya nanti saya akan kembali. Nah, ketika kita sudah mulai menyadari yang seperti itu, kita akan kemudian apa? Mengetahui pertambahan dan pengurangan. Artinya kita menyadari kalau umur kita ini berkurang dan kemudian apa namanya? Karena umur kita ini bertambah, otomatis kesempatan kita berkurang. Nah, menyadari ada yang bertambah, berarti ada yang berkurang, toh? Nah, seperti itu. Kemudian, ketika kita sadar yang seperti itu, kita akan berusaha untuk menghindarkan diri untuk menyia-nyiakan waktu, buang-buang waktu. Jadi level tobatnya orang awam itu kan dari dosa, meninggalkan dosa. Kalau levelnya orang yang khusus, orang menengah itu meninggalkan sunnah itu tobat. Wah, aku mau kehilangan sunnah dan ngelakoni sunnah itu levelnya orang sudah menengah. Kalau level tinggi itu kehilangan sunnah enggak, ngelakoni dosa ya enggak. Tapi dia berusaha agar tidak melakukan hal-hal yang sia-sia. Yang enggak dosa aja nih, tapi melakukan hal yang sia-sia itu dia abaikan. Maksudnya dia hindari jangan sampai meninggalkan hal yang sia-sia. Ini bertahap. Kalau orang masih bergelimang dosa ya meninggalkan dosa dulu. Kalau orang sholat sunnah bolong-bolong ya, kalau saya misalkan saya bolong-bolong sholat sunnah ya memperbaiki sholat sunnahnya dulu sampai genep. Nanti kalau sudah sholat sunnahnya genep, dosa-dosa dijauhi yang fisik maupun yang batin, nanti di level tertingginya menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan atau obrolan-obrolan yang sia-sia, yang tidak manfaat. Kan mending digawe ngaji, maksudnya. Kan mending digawe istighfar, kan mending digawe apa sholat gitu loh. Maksudnya orang-orang yang sudah di level tinggi itu ati dijak guyon temen-temen itu angel Bapak Ibu, karena memang dia sadar betul kalau hidup ini ojo-ojo sesuk aku balik. Ngono lho pikirannya lho. Ojo-ojo sesuk aku balik. Nah, mikirnya itu gitu. Ojo-ojo sesuk aku balik. Kadang kalau levelnya semakin tinggi yo ojo-ojo engko awan aku wis gak ning kene. Kadang ngono lho. Dadi kadang-kadang yo gaen ada wong alim Bapak Ibu. Dadi kadang yo ate menikmati apa kambing guling, ate menikmati stik sapi, kadang ya ate menikmati sate gule rawon, kadang-kadang ya gak sepiro. Bagi kamu kesuwen mangannya malah gandang sholat ya. Jadi kadang tidak nyaman di dunia ini. Kalau orang-orang yang sangat sadar seperti itu, kita kan ya alhamdulillah lah rada-rada gak sadar. Jadi kadang-kadang mangan sate ya sik guyang-guyu, kadang Mas Jawas komat ya sik halang kok ae kan sholat ya sik sangko. Kadang sik ya kita bisa lebih bahagia lah kalau kita tidak terlalu sadar. Tapi kalau kita sudah Allah anugerahi sadar, kita akan berusaha mempersiapkan diri. Insya Allah barokahnya jenengan di dunia ini rodok gak enak. Maksudnya liane enak guyang-guyu, adzan guyang-guyu, kita kesusu kayak Pak Tukiyah kan. Anu nggih, jaga masjid liane adzan gak enak sing keriblas apa Ibu. Masih pulang ya kadang ya gak kering pas lali. Kok ae mbek bojoku salate. Pak Tukiyah nggak bisa, sudah kesadarannya lain. Wah itu nek gandang tak buka itu wong piye kok gene sing ngadan kira berangkat. Ya itu. Jadi memang kesadaran ini ya Allah kasih didumi sithik-sithik ya Bapak Ibu. Kalau semuanya didumi sadar eling mati kabeh sepi kondangan Bapak Ibu. Maksudnya wayahe komat mluwayu kabeh undang salat. Kan ya gak enak juga ya, kan kurang seru ya. Jadi malaikat semua akhir ya rada kurang seru ya. Nah, Allah itu menciptakan kita macam-macam warna-warni ya memang ya biar gimana enggak ya, mungkin Allah juga untuk hiburannya Allah ya mungkin ya. Jadi macam-macam. Ada ulama yang mengatakan kalau kita itu berharap semua orang itu blas gak duwe dosa kayak malaikat kabeh, berarti kita itu tidak ingin melihat ampunannya Allah itu
terwujud di alam semesta ini. Coba jenengan renungkan, kira-kira kalau tidak ada yang berbuat dosa, terus dene sing salah ngono. Terus Allah tuh memaafkan siapa kira-kira? Mulanya dawe Gus Baha itu, meskipun jangan ditiru juga ya. Dawe Gus Baha itu tugasnya Allah niku nyepuro, tugasnya kita nggak dosa. Itu ya ekstrim juga, tapi itu mungkin untuk menghibur orang-orang yang banyak dosanya lah. Cek gak terlalu putus asa ya. Kadang-kadang kita kan, wih ku kakean dosa gak pantas ning masjid. Wah kan tambah bahaya, tambah saking mindernya malah suka kakean dosa gak pantas blas aku iki kuplukan, gak pantas blas ning masjid. Kakean dosa seakan-akan saking besarnya dosanya itu ampunan Allah itu gak iso nandingi dosane yo. Kan sombong gak termasuk yo. Ampunan Allah itu luas Bapak Ibu. Saking luasnya itu dosa kita ya tidak ada apa-apanya. Kalau kata Gus Baha lagi, Gus Baha terus padahal Gus Baha NU nih. Tapi tidak apa-apa, beliau juga ngisi di Muhammadiyah juga sering Gus Baha. Tadi ya juga nyebut Ustaz Hidayat juga, kalau ya campur-campur. Kalau saya sing tak urune macam-macam Bapak. Pokoknya Al-Qur'an hadis tak coba. Kula ngoten. Ndak fanatik kula niku orangnya. Masih dari Salafi, Muhammadiyah, NU, Ikhwanul Muslimin, Tabligh, bahkan HTI ini Al-Qur'an hadis tak pek. Cuma kok ternyata kok rodok beda-beda, yaitu tak teliti-teliti, oh ya ternyata sing bener Muhammadiyah, misalkan seperti itu. Oh ya ternyata dalam hal ini sing bener ya kadang duduk Muhammadiyah, kadang-kadang Bapak Ibu. Jadi kita harus objektif juga, kadang-kadang ya Muhammadiyah menafsirkan ayat-ayat dan hadis itu kadang-kadang ya kurang luas, kadang-kadang gitu. Bukan berarti salah loh, nggih. Cuma kurang luas. Makanya nanti kalau kita nanti sudah di pimpinan pusat nih Bapak Ibu, pimpinan wilayah, pimpinan pusat, sudah gantikan beliau-beliau yang di pimpinan pusat sana. Nanti kalau ada yang kurang pas itu nanti kan kita revisi kan bisa nggak Bapak Ibu. Nah kalau sekarang nggak, sementara ini ya saya memperbaiki diri saya sendiri. Saya sendiri saya kurang genap, artinya memperbaiki pusat kan ya mbel kan seperti kata orang-orang yang mbel. Jadi seperti itu. Intinya Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingin sadar dan dekat dengan Allah, menurut yang ngarang kitab ini menafsirkan ayat dari surat As-Saba ayat 46 tadi, kita harus meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk semuanya. Sing biasanya misalkan arek cilik misalnya nggak seneng dolanan game, ya dikurangi dolanan game. Misalkan yang sepuh-sepuh, ibu-ibu misalkan mohon maaf senengannya rasan-rasan, ya rada dikurangi meskipun ya wangel nih Bapak Ibu. Rasan-rasan itu nikmat sekali. Saya bukan ibu-ibu, ayo kadang-kadang ya nikmat Bapak-bapak rasan-rasan. Padahal ya medeni janine diangen-angen dosane. Bapak-bapak ya sing kadang-kadang guyon-guyon masalah wayuh, masalah itu dikurangi. Ketika kita terlalu banyak guyon kan dikhawatirkan nanti hati kita menjadi keras, menjadi sakit. Naudzubillahi min dzalik. Maka kenapa di Muhammadiyah itu diajarkan setiap selesai majelis, nanti insya Allah akan dipandu oleh MC kita, ditutup dengan kafaratul majelis, karena kita tidak tahu wong pengajian ceramah kadang yo iso dosa, kadang nek salah ngomong kan gitu. Ustadz-ustadz yang menyesatkan kiai-kiai sing salah moco kan ya kadang-kadang ya ndak 100% bersih dari dosa kadang-kadang. Makanya kita tutup dengan kafaratul majelis, karena kita ndak tahu yang saya yakini benar ya bisa jadi yang menurut Allah kurang benar. Bisa jadi yang orang lain merasa mereka ini belum baik, gak pantas mlebu swarga, malah bisa jadi karena dia merasa ndak pantas, tawaduk, rendah hati, gak sombong, malah kadang Allah kadang nyepuro. Tenang le, kowe duwe amalan biyen sing iso nggawa kon ning swarga. Napa Gusti Allah? Ternyata apa? La ilaha illallah. Kadang kalimat la ilaha illallah itu lebih berat daripada dosa-dosa yang kita anggap selama ini kita bergelimang dosa, tidak layak masuk surga. Kadang-kadang iso ketolong dengan la ilaha illallah. Sebaliknya kita kemudian rumongso wis tahajudnya gak pernah pedot, selalu 11-13 misalkan pengajian gak pernah absen, tapi ada rasa sombong, sak stret mawon. Sopo sing ibadah luwih apik timbang aku misalkan. Sopo sing wiritane lebih suwi timbang aku. Sopo sing apalane Qur'ane lebih mantap, lebih marem timbangane aku. Liyane gratul-gratul macane. Misalkan ada sombong, segitu aja ya sudah insya Allah saya jamin angel Bapak Ibu. Wis penting kok dibully dulu sama Allah. Ayo jajal. Nanti dielingno dosane sik. Nek sudah terus kemudian kita ampun ya Allah, dosaku akeh trek gak pantas ya mlebu. Malah gitu nanti. Biasanya itu seperti itu. Di kisah-kisah di hadis-hadis di apa namanya kitab-kitab itu seperti itu kisahnya. Di Allah itu
Kalau kita rumong apik malah dilingno dosa-dosa nih, cek kita nanti tidak sombong. Ketika kita sudah merasa dosa, baru dimasukkan, diampuni. Tapi nih kita datang tuh merasa tidak punya apa-apa, ya Allah, saya ini pendosa. Seandainya jenengan masukkan ke neraka, saya memang layak, wong memang akeh dosa nih. Itu insya Allah, oh tenang, surga. Malah ngoten. Tapi nih kita, ya Allah, aku kes paling genep badai. Sak Muhammadiyah, sak dunia ini aku yang paling paham Al-Quran hadis misalkan. Wah, nanti dulu. Dosamu sing waktu ngisi pengajian yang gini, ayo, salah ngomong apa ya gak dosa. Catat dosa siji. Terus ning omahe ngamuk-ngamuk ning bojone, ning anake, dosa maneh. Terus ning masjid gak dikon dadi imam, dadi makmum tersinggung ya dosa maneh. Akeh dosane ternyata akhirnya ya akeh dosane ternyata seperti itu. Jadi seperti itu Bapak Ibu, mungkin cukup sekian nggih, biar tidak terlalu panjang. Intinya di bab 1 tadi kita sadar kita ini bukan siapa-siapa, kita menata hati, menata niat untuk mempersiapkan kembali pada Allah, mengurangi dosa kita, melaksanakan sunnah-sunnah, dan mengurangi perbuatan-perbuatan yang kurang bermanfaat. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda sempurnanya agama Islamnya seseorang adalah meninggalkan perbuatan, ucapan yang tidak bermanfaat atau tidak berguna, tidak bermakna bagi dirinya. Semoga kita termasuk orang-orang yang Allah ampuni, Allah ampuni, Allah bimbing, Allah senantiasa perbaiki, berikan petunjuk. Meskipun kita belum menghatamkan 100 adab akhlak yang ada di kitab ini, semoga Allah menjadikan kita meninggal dalam keadaan sudah mempraktekkan semuanya ini dengan istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Karena Allah itu maha kuasa, maha penyayang, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Wis maca sak kitab gak dipraktekno, bisa. Gak pernah baca tapi ternyata dia dekat pada Allah. Akhlaknya ya sama dengan yang di kitab ini. Sebenarnya seperti itu. Jadi saya pribadi mohon maaf jika ada salah kata, salah sikap. Wabil khusus guru-guru kami, para sesepuh, para kiai, para ustadz yang selama ini membimbing kami. Mohon maaf jika ada salah kata atau sikap. Terima kasih banyak atas waktu yang telah diberikan. Semoga di pertemuan-pertemuan selanjutnya kita bisa bahas bab-bab yang lain, bab 2, bab 3 sampai bab ke-100, agar kita bisa bermuhasabah lah, merenungkan, oh iya berarti kita kudu ini dan sebagainya. Terima kasih, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.